Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab tuduhan dan fitnahan dari salah seorang kiai yang bernama Idrus Ramli. Beliau sangat gencar memusuhi dakwah sunnah, dakwah yang mengajak kepada tauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberantas kesyirikan. Maka dari sinilah para pendengki, para musuh-musuh sunnah, musuh-musuh tauhid merasa kepanasan. Bahkan orang yang menyuarakan kebenaran, orang yang mendakwakan tauhid, mereka juga dicaci dan dihina. Sebagaimana Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimallahu taala tidak lepas dari cacian-cacian orang-orang yang memusuhi beliau. Di antaranya beliau Al-Ustadz Idrus Ramli. Beliau sangat getol, ya, menuduh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dengan Wahabi, bahkan menganjurkan jamaahnya untuk membakar kitab-kitab Syekh Al-Albani. Tayyib, sekarang kita simak teman-teman bagaimana pernyataan beliau. Nanti kita reaction dan kita luruskan. Sahihul Albani Wahabi berarti, maka sebaiknya dibakar. Makanya dari sini ya Al-Albani itu gak bisa kita pakai. Nah, Wahabi mempopulerkan Al-Albani karena mereka gak punya ahli hadis. Karenanya kalau baik teman-teman, sekarang kita ulangi sekali lagi ya. ada buku lalu di bawah ada catatan kakinya disahihkan oleh Albani, berarti itu buku Wahabi. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bakar. Perhatikan teman-teman. Beliau menyatakan bahwa kalau ada buku di bawahnya ada tulisan Sahihul Albani, maka itu Wahabi. Maka sebaiknya dibakar. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tayyib. Ada salah seorang penyair ya mengatakan, dan ucapan ini layak menampar Idrus Ramli. Penyair mengatakan, ya natihal jabalil ali liyak limahu asfik ala ra'sik wala tushfik alal jabal. Duhai orang yang hendak menabrak gunung yang sangat tinggi untuk menghancurkannya, kasihanilah kepalamu, jangan kau kasihani gunung tersebut. Kemuliaan Syekh Al-Albani rahimallahu taala sungguh luar biasa. Bahkan beliau berpengaruh dalam dunia keislaman. Kitab-kitab beliau, karya-karya beliau bermanfaat, bahkan digunakan referensi oleh para mahasiswa di berbagai universitas di dalam maupun di luar negeri. Ya, sekarang saya tanya kepada antum, wahai Idrus Ramli, mana karyamu dibanding Syekh Al-Albani rahimallahu taala yang mendunia, menjadikan sumber rujukan para tulabul ilm ketika mereka mempelajari ilmu hadis. Ya, beliau banyak menulis kitab, di antaranya Al-Irwaul Ghalil, Silsilah Ahadits Shahihah, Silsilah Ahadits Dhaifah, kemudian Tamamul Minnah, Sifat Salat Nabi, Adabuz Zifaf, dan yang lainnya.
Dan beliau sendiri mengatakan bahwa metode saya dalam penulisan kitab-kitabku berpedoman dalam Al-Quran dan hadis dan disertai dengan pemahaman para salaf. Maka tak heran jika musuh-musuh sunnah selalu mendolimiku, mencelaku, menfitnahku, tapi saya tidak hiraukan mereka. Karena saya yakin mencari ridho manusia itu sesuatu tidak mungkin untuk diraih. Itu pernyataan Syekh Albani rahimallahu ta'ala. Ya. Dan teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita belajar bahwa setiap orang yang menggaungkan sunnah, membela sunnah, mendakwahkan kebenaran, pasti tidak lepas dari cacian dan fitnahan. Tapi jangan gentar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membelanya. Bahkan Allah Tabaraka wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan dzikr Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini? Allah datangkan ulama-ulama sunnah yang tegar menyuarakan kebenaran, mendakwahkan tauhid, tidak peduli dari cacian dan makian orang-orang yang memusuhi sunnah tersebut. Siapakah Anda dibanding Syekh Albani rahimallahu ta'ala, di mana beliau mendapatkan banyak penghargaan, bahkan pujian dari para ulama-ulama besar. Bahkan Raja Faisal bin Abdul Aziz pernah memberikan penghargaan kepada Syekh Albani rahimallahu ta'ala sebagai tokoh ahli hadis. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Syekh rahimallahu ta'ala memberikan pujian kepada beliau. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Bas rahimallahu ta'ala, Syekh Bakar Abu Zaid, dan yang lainnya. Banyak sekali ulama-ulama yang memberikan pujian dan sanjungan kepada Syekh Albani rahimallahu ta'ala karena telah berjasa kepada umat ini dalam meneliti mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Kondisi seperti ini menyakitkan bagi pelaku kebatilan, bagi ahlul bid'ah, bagi pelaku kesyirikan. Karena dengan sebab para ahlul hadis, dia bisa memisahkan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Ya, sehingga terbongkar kebatilan-kebatilan para pelaku ahlul batil ketika mereka menggunakan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis dhaif bisa diketahui secara jelas oleh dari kalangan para ahlul hadis. Maka tak heran jika menjadikan mereka kepanasan dan kebakaran jenggot. Taib. Imam Ahmad bin Sinan pernah mengatakan, Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlul hadis. Ahlul hadis. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi', ahlul bid'ah, melainkan dia membenci ahlul hadis. Ya, benci. Karena borok mereka, hujah mereka yang menggunakan hadis palsu, hadis maudhu, ya kan, hadis dhaif yang mereka gunakan untuk membela kebid'ahan, untuk membela kesyirikan, ya kan, kebatilan, terbongkar oleh ahlul hadis. Sehingga wajar kalau mereka kepanasan dan mencela habis-habisan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mencela Syekh Albani rahimallahu ta'ala, mereka sepaham dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Seperti Al-Ghumari, ya, Abdullah Al-Ghumari, Al-Harrari, Hasan As-Saqqaf, ya kan? Kemudian Abu Ghuddah. Mereka orang-orang bermasalah manhaj dan pemikirannya dari kalangan Sufi, Kuburi, ya kan, Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya, maka tak heran kalau orang-orang yang punya pemahaman yang menyimpang membela mati-matian para pengusung ahlul ahwa yang mereka sama-sama mencela Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diam. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, ya, maka saya nyatakan perang dengannya. Ya.
dan ternyata terbukti. Orang-orang yang memusuhi Syalbani, mencela Syalbani, bahkan menuduh Wahabi, ya kan? Allah bayar kontan. Mereka yang menuduh Salafi Wahabi, antek-antek Yahudi, sekarang terbukti. Siapa yang dekat dengan orang-orang Yahudi, siapa yang bolak-balik mondar-mandir ke Israel, ya, mesra dengan mereka, mengikuti acara-acara yang mereka adakan, dari kalangan siapa coba? Dari kalangan orang-orang yang membenci dakwah Salafi. Dan yang lagi viral yang sekarang ini, yang mengejutkan dan mengagetkan kita semuanya, ini ya temannya Pak Idrus Ramli yang bergandeng tangan ya di video, di foto tersebut, pimpinan pondok pesantren, ustadz bahkan, ternyata pelaku sodomi, pelaku kaum Sodom yang menyodomi 40 orang santri. Bayangkan, orang-orang yang mencela sunnah, yang mencela dakwah sunnah, Allah sudah bayar dengan kontan. Ya Allah tampakkan keburukannya, Allah tampakkan semua kebobrokannya kepada khalayak umum. Ya, mesra. Ya, jadi ustadz yang Sodom tadi ternyata teman dekat mesra dengan Idrus Ramli. Masya Allah. Ya, ternyata dakwah selama ini koar-koar, Wahabi, jualan Wahabi ke sana kemari, ternyata justru tidak merubah, tidak menanamkan akidah yang lurus kepada umat sampai kondisinya seperti itu. Seharusnya kalau dia benar-benar ingin membenahi umat, dakwakan tauhid, pahamkan umat jangan sampai melakukan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan perbuatan-perbuatan khurafat yang dilarang dalam agama. Bukan hanya sana sini teriak Wahabi, lantas ternyata mereka justru sendiri yang melakukan perbuatan asusila, perbuatan yang rusak. Bayangkan, ya, mungkin mereka anggap yang penting jangan Wahabi, yang penting tidak Wahabi, walaupun melakukan sodomi dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Ya, maka buktikan dakwah yang lurus, ajari umat, didik umat, benahi umat dengan pemahaman yang lurus, akidah yang lurus. Jangan hanya jualan Wahabi ke sana kemari. Kemudian kawan-kawannya, pondok-pondok pesantrennya yang mengajarkan kerusakan, yang mengajarkan hal yang dilarang dalam agama, bahkan ustadznya melakukan sodomi, kalian biarkan begitu saja. Bagaimana tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wahai Idrus Ramli, ya. Ya, bukan berarti kita merasa senang dengan kondisi seperti ini. Tapi mohon ya, dijaga lisannya. Ya, mohon dijaga lisannya. Kemudian benahi umat. Sudah sangat darurat. Umat ini harus dibenahi. Kasihan orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok tersebut, berharap anaknya berakhlak mulia, ternyata dirusak mentalnya oleh ustadz-ustadz yang sodomi tersebut. Mendapatkan pendidikan yang benar, ternyata diajarin hal-hal yang dilarang dalam agama. Tolong, ya, jangan sampai kemudian murka Allah Subhanahu wa taala menimpa kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.